Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 9 atau 10 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Semarang, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian dengan tema Husnudzan Khilaf Su'udzan, yang artinya husnudzan versus su'udzan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, kami berlindung dari Engkau, kepada Engkau, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, yang semoga selalu diberkahi dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan saya pada kesempatan kali ini ke Semarang dan sekitarnya mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah. Dia adalah sifat ataupun hal yang merupakan tabiat fi qalbil insan rasikhah, yang menancap di dalam sanubari seorang manusia, tahmilu sahibaha li fi'lil khair, yang membawa kepada pemiliknya untuk mengerjakan kebaikan, min duni fikrin warawiyah, tanpa harus berpikir panjang, karena sudah menancap sifat dan tabiat tersebut di dalam diri seorang hamba. Kemudian sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengangkat tentang akhlak ini? Karena akhlak adalah bagian penting di dalam syariat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau selalu di atas akhlak yang agung. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau ditanya tentang hal yang paling baik dan paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu sebab masuk surga adalah takwa kepada Allah dan digandengkan dengan akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid menjelaskan kenapa takwa digandengkan dengan akhlak yang mulia. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq lianna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa bain rabbih. Karena takwa kepada Allah memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa bain khalqih. Sedangkan akhlak yang mulia memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa taqwallah tujibu lahu mahabbatullah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Yang artinya bertakwa kepada Allah mengkonsekuensikan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak yang mulia mengajak kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Makanya pada kesempatan kedatangan saya kali ini ke Semarang, terkhusus di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah dan juga Masjid Thaibah dan masjid-masjid yang lain, saya mengangkat tentang tema-tema yang berkaitan dengan akhlak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah akhlak di antara kalian yang paling baik. Setiap kali seorang manusia muslim lebih baik akhlaknya, maka dia lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Terkadang kita tidak bisa berbagi kepada seluruh makhluk harta kita karena terbatas hartanya. Sedangkan yang ingin kita perbaiki hubungan adalah banyak orang. Tetapi kita bisa dengan akhlak yang mulia, kita bisa berbagi. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sesungguhnya kalian tidak akan pernah melapangkan manusia dengan harta-harta kalian. Artinya kita bersedekah harta terbatas. Bersedekah harta terbatas. Akan tetapi melapangkan mereka dari kalian dua sikap, bastul wajhi wa husnul khuluq. Wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik. Itu bisa kita lakukan dengan siapapun. Wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan untuk akhlak yang mulia ini beliau berdoa khusus agar memiliki akhlak yang mulia. Di antara doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
hadis riwayat Tirmidzi juga dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari akhlak-akhlak yang mungkar, perbuatan-perbuatan dan hawa nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang memberikan akhlak yang buruk, yang menjauhkan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini bahwa akhlak itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Di riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Oh, ada yang penyabar, ada yang pensyukur, ada yang pendiam, ada yang lembut, ada yang pemarah, ada yang suka pendendam, dan seterusnya. Allah telah bagi-bagi masing-masing manusia, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata berkaitan dengan ini, fa innal akhlaqa mawahib yahabullahu minha ma yasha liman yasha. Sesungguhnya akhlak-akhlak itu adalah anugerah. Allah memberikan anugerahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa harus berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia. Dan kenapa juga saya mengangkat tema ini? Sekali lagi saya ingin menambahkan dengan dalil-dalil ini bahwa tema akhlak ini sangat penting. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan dari amalan-amalan dibandingkan akhlak yang mulia. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Berakhlak mulia itu adalah ibadah yang berat timbangannya di akhirat kelak. Memaafkan kesalahan orang lain, bersabar, menahan amarah, berbaik sangka sebagaimana yang kita akan kupas pada kesempatan kali ini, itu akhlak-akhlak yang mulia yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Khairukum khairukum linisa'ihim." Orang-orang beriman yang paling baik dan paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian, wahai para laki, adalah yang paling baik sikapnya terhadap istri-istri kalian. Saya sering menyinggung permasalahan ini. Wahai para laki, bagaimanapun perempuan dengan kegarangannya, dengan sikapnya, dia akan selalu dalam posisi yang lemah. Selama dia tidak berbuat zalim, maka pasti dia dalam posisi yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awan 'indakum. Aku wasiatkan kalian, wahai para laki, untuk berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya para istri adalah awanun. Awanun artinya adalah tawanan di sisi kalian. Sandera,
tidak bisa ngapain kecuali dengan izin suami. Selalu dalam posisi lemah. Maka oleh sebab itu syariat membatasi agar perempuan tidak dizalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uharriju 'alaikum haqqadh dha'ifain, al-mar'ah wal yatim." Aku memberatkan atas kalian wahai para laki dua hak atau hak dua orang yang lemah, perempuan dan anak yatim. Maka berbuat baiklah kepada istri-istri. Bersikap lembutlah, bersabarlah dengan keadaannya, dan seterusnya. Bahkan bisa menjadi standarisasi seorang lelaki ini berakhlak baik, dilihat bagaimana sikapnya kepada istrinya, kepada anak-anak perempuannya, adik-adik perempuannya, ibunya. Di sini saya ingin menyinggung, ada sebagian kadang-kadang anak-anak melihat orang tuanya berpoligami. Kemudian sang ibu dia lihat tidak sabar dengan keadaan ini. Mulai sang ibu bersikap mungkin berkata kasar, berkata tidak mengenakan hati suami. Yang pertama, suami harus bersabar. Kemudian sang anak lebih harus bersabar lagi dengan keadaan ibunya. Karena kadang-kadang anak lebih condong kepada bapaknya karena yang ngasih duit bapaknya. Ini tidak boleh terjadi. Sampai merendahkan keadaan ibu, ini tidak boleh terjadi. Dan itu sebuah kedurhakaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan lafaz innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, yang saleh. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajak manusia kepada akhlak yang baik, kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ini salah satu tujuan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akhirnya memang terjadi seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapannya mengajak kepada akhlak yang mulia, perbuatannya mencontohkan akhlak yang mulia. Perbuatannya mencontohkan akhlak yang mulia. Contoh, orang dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Kita kalau ingin tahu bagaimana hakikat seseorang, tanya orang dalamnya. Bagaimana si fulan ini, tanya istrinya. Bagaimana si laki-laki ini, tanya istrinya, anaknya, orang dalamnya. Lihat sekarang orang dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau bercerita, "Khadamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat, la qala li syai'in fa'altu lima fa'altah wala li syai'in lam af'alu ala tafa'altah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut tidak pernah mengatakan sama sekali enggak pernah kepada orang dalamnya. Tidak pernah sama sekali mengatakan untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa engkau belum kerjakan? Tidak pernah sama sekali mengatakan kepada sesuatu yang telah aku kerjakan lalu mungkin salah, kenapa engkau kerjakan begini? Enggak pernah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lembut atau kain sutra yang tebal atau sesuatu apapun lebih lembut daripada
telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ekspresi penjelasan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bagaimana beliau tidak kasar, keras, suka memukul kepada orang lain. Wala syamamtu miskan wal itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium minyak wangi misik dan minyak wangi apapun yang lebih wangi daripada keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ini dua hal. Bisa jadi adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terjadi kepada Ummu Salamah. Beliau pernah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian keluar keringatnya, beliau lap dengan kain, kemudian beliau perah, kemudian keluar keringat tersebut, dan itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan pada zat pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agak maju sedikit. Agak maju. Bapak-bapak di sini ada agak maju. Yang masih kosong. Halo, ada jeda waktu sebentar. Ustaz akan geser lagi, karena yang di luar masih berjubel sehingga belum bisa masuk. Berarti depan mall. Oke, syukur. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kemungkinan yang kedua, yaitu memang Rasulullah SAW menjaga anggota tubuhnya, kewangian anggota tubuhnya, sehingga kepada orang terdekat pun tidak pernah tercium bau yang tidak nyaman. Ini termasuk daripada akhlak yang mulia. Karena ada sebagian orang-orang yang terdekat, dia makan dengan istrinya dia makan dengan suaminya, kemudian berpakaian seadanya, berpakaian dan tidak memperhatikan kewangian tubuhnya, kewangian mulutnya, penampilannya. Maka akhlak yang mulia adalah membuat seseorang nyaman berada di sampingnya. Dan itu yang terjadi pada cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya mengangkat tema akhlak ini? Karena agar kita paham betul bahwa akhlak ini adalah bagian penting di dalam agama Islam. Akhlak ini bagian penting di dalam agama Islam. Dan kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin di dalam kitab beliau Ahadithul Akhlaq, rukun akhlak ada 4. Yang pertama, siyanatul lisan. Yang pertama adalah menjaga lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka menjaga lisan adalah rukun. Rukun itu maksudnya al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat dari akhlak. Yang mana tidak ada akhlak jika tidak ada itu. Makanya ulama usul fikih mengatakan, ma la yatimmu illa bihi. Rukun adalah sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Tidak sempurna akhlak kecuali dengan menjaga lisan dari perkataan yang kasar, kotor, keji. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Bukanlah orang yang beriman itu orang yang berkata kasar, kotor, laknat. Termasuk di dalamnya tema yang kita angkat pada pagi ini, husnudzan dan su'udzan. Itu di dalamnya pasti ada urusan lisan, menjaga lisan. Kemudian yang kedua, rukun dari akhlak yang mulia adalah yaitu al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat yang dibatasi oleh syariat, bukan hawa nafsu sendiri. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adamul insiyaq ma'al infi'alat an-nafsi khasatan al-qadha. Tidak atau tidak interaktif atau proaktif dengan hal-hal yang ada di dalam hati kita untuk kita lampiaskan selalu. Apa maksudnya? Seperti marah. Tidak marah. Bila dikatakan rukun yang ketiga adalah tidak melampiaskan amarah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu la taghdab. Jangan engkau marah. Maksudnya jangan engkau lampiaskan amarahmu. Kalau ada dalam dirimu kekesalan dan ingin marah, jangan engkau lampiaskan. Rukun yang keempat dari akhlak yang mulia yaitu adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang kita ingin orang lain melakukannya kepada kita, lakukanlah kepada orang lain. Kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kita ingin dihargai, hargailah orang lain. Kita ingin dimuliakan, muliakanlah orang lain. Itu rukun akhlak yang mulia yang keempat. Yaitu mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Baik, itu adalah pendahuluan yang mana kita ingin ambil dari tema akhlak ini, yaitu husnudzan versus su'udzan. Berhusnudzan kepada Allah dan su'udzan. Nanti husnudzannya ada dua. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada manusia. Kemudian su'udzan kepada Allah dan su'udzan kepada manusia. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita selalu. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari husnudzan? Disebutkan oleh para ulama tentang makna husnudzan. Seperti misalkan dikatakan di dalam kitab Nudratun Na'im, tarjihu janibil khair ala janibis syarr. Husnudzan artinya adalah mengedepankan sisi baik di atas sisi keburukan. Mengutamakan sisi baik di atas sisi keburukan. Maknanya yaitu seseorang lebih memilih atau mendahulukan atau memihak kepada hal-hal yang baik dibandingkan hal-hal yang buruk. Ya. Baik itu di dalam pemikiran terhadap seseorang atau di dalam penglihatan terhadap apa yang Allah telah lakukan terhadap kita dari takdir-takdir Allah. Maka kita lebih mengutamakan sisi kebaikan daripada sisi keburukannya. Itulah yang disebut dengan husnudzan. Bertemu dengan orang, kemudian kita bagaimana cara berhusnudzannya? Mengedepankan sisi kebaikan daripada sisi keburukan. Itu husnudzan. Itu dikatakan di dalam kitab Nudratun Na'im. Ada lagi dikatakan di dalam kitab Akhlaqul Quran yang ditulis oleh Asy-Syirbasi. Akhlaqul Quran. Husnudzan adalah taglibu janibil khair ala janibis syarr wa tajannubul musara'ah bil ittihami duna burhan. Nah, ini tambahannya. Sama tadi, mengedepankan sisi kebaikan daripada sisi keburukan. Lalu ditambahkan dengan tidak
tergesa-gesa atau menghindari tergesa-gesa dalam menuduh tanpa bukti. Nah, itu ada tambahannya. Ya. Dan inilah sikap husnudzan. Mengedepankan sisi kebaikan atas sisi keburukan. Dan menghindari sikap tergesa-gesa dalam menuduh tanpa bukti. Ingat, hati-hati. Setiap tuduhan harus dengan bukti. Kalau tidak, kita berarti memfitnah orang. Setiap tuduhan, kata Rasulullah SAW, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang artinya bukti bagi siapa yang menuduh, mengklaim, dan al-yamin bersumpah bagi siapa yang dituduh kemudian tidak benar tuduhannya, dia bersumpah bahwa itu tidak benar. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Itulah pengertian dari apa tadi? Husnudzan. Baik. Sekarang husnudzan disyariatkan di dalam agama Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan juga ijma' para al-ulama. Di antara dalil yang menunjukkan berhusnudzan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakrihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah engkau mengintai-ngintai. Dan janganlah sebagian dari kalian menghibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian makan daging darahnya, daging saudaranya dalam keadaan bangkai, padahal kalian sangat membencinya? Bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, dalam ayat ini, Al-Hujurat ayat 12, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad ke-3 Hijriah, yang ahli tafsir. Di dalam kitab tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi tafsiri fi ta'wili ayil Quran. Beliau mengatakan, la taqrabu katsiran minadh-dhanni bil mu'minin. Janganlah kalian wahai orang beriman mendekati kebanyakan adh-dhann, prasangka terhadap orang-orang beriman. Wa dzalika an tadhunnu bihim su'an. Yaitu prasangka yang dimaksud adalah berburuk sangka kepada orang-orang beriman. Berburuk sangka kepada orang-orang beriman. Ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya untuk berhusnudzan dan diharamkannya untuk bersuudzan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhusnudzan, di antara dalil-dalil tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana." Jauhilah oleh kalian prasangka, suudzan. Sesungguhnya prasangka adalah perkataan paling dusta. Katanya gini. Katanya begini. Ini adalah perkataan paling dusta. Dan janganlah kalian mengintip-ngintip. Janganlah kalian mengintai-ngintai. Janganlah kalian saling marah-memarahi. Jadilah kalian bersaudara. Berkata Imam Nawawi rahimahullah terhadap hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim,
Al-muradu an-nahyu an dhannis su'. Yang dilarang dari hadis ini, jauhilah kalian dari prasangka. Prasangka yang dimaksud adalah prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk. Kemudian beliau menukilkan perkataan Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, seorang pensyarah hadis, ulama Islam kalau tidak salah abad ke-4 ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan tahqiqudz dhanni wa tasdiquhu duna ma yahjisu fin nafsi fa inna dzalika la yumlak. Wa muradul Khattabi anna al-muharram min adh-dhann ma yastamirru sahibuhu wa yastaqirru fi qalbihi. Duna ma ya'ridu fil qalbi wa la yastaqir fa inna hadha la yukallaf bihi. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan yang terlarang adalah apabila ada perasaan itu menancap dalam kolbu. Adapun yang perasaan terbesit di dalam hati, misalkan kita baru ketemu orang, kok kayaknya agak ini nih, nggak aman nih. Misalkan kita di pesawat, kita di bis, kita di mana begitu. Dan datang orang. Kemudian dari penampilan awalnya terbesit di dalam kolbu kita, kok tidak merasa tidak nyaman nih. Padahal kita tidak punya bukti. Nah, yang terbesit itu tidak tercela. Tetapi yang tercela adalah apabila sudah ada dan menancap lama di dalam kolbu, kemudian belum punya bukti kita. Nah, itulah su'udzan. Itulah apa? Su'udzan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Ai la yuhaqqiqu fi nafsi bi'aqd wa la fi'l, la fil qalbi wa la fil jawarih." Yang artinya perasaan itu, kan hadisnya berbunyi tadi begini, jauhilah oleh kalian prasangka. Prasangka, berarti nggak boleh nyangka sama sekali dong. Maka yang terjadi adalah tidak boleh untuk ditancapkan di dalam kalbu kita. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Adapun kalau seandainya ada yang terbesit sebentar, kemudian dia hilang karena tidak punya bukti, maka itu tidak mengapa seseorang untuk berprasangka seperti itu. Nah. Kemudian kita ambil perkataan-perkataan para ulama salafus salih tentang husnudzan. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Barr dengan sanad yang muallaq sampai kepada Umar bin Khattab. La yahillu limri'in muslimin sami'a min akhihi kalimah an yudhanna biha su'an wa huwa yajidu laha fi syai'in minal khairi masdaran. Artinya tidak halal bagi seorang muslim mendengar dari saudaranya sebuah ucapan yang dari ucapan tersebut bisa saja berprasangka buruk, ya. Yang dari ucapan tersebut bisa saja berprasangka buruk, dan dia mendapati untuk ucapan tersebut sesuatu kebaikan. Saya ulangi ya, tidak halal bagi seorang muslim yang mendengar suatu ucapan dari saudaranya untuk berprasangka buruk terhadapnya, padahal ia masih bisa menemukan kemungkinan makna yang baik dari ucapan tersebut. Contoh nih, ada orang bawa kabar kepada kita, Ustaz, si fulan ngatain Ustaz begini, gini. Nah, itu tidak halal bagi saya mendengar suatu ucapan dari saudaranya untuk berprasangka buruk terhadapnya, terhadap orang yang dibawakan perkataannya tadi, padahal saya masih bisa menemukan kemungkinan makna yang baik dari ucapan tersebut. Oh, mungkin maksudnya begini. Oh, mungkin maksudnya begini. Jadi, selama ada kemungkinan makna baik, maka wajib mendahulukan husnudzan dan tidak tergesa-gesa berburuk sangka. Bisa dimaklumi ya. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Battal. Man 'alima min akhihi muru'atan jamilatan fala yasma'anna fihi maqalatir rijal. Wa man hasunat 'ala niyyatuhu fanahnu li sariratihi arja. Wah, ini perkataan luar biasa dari perkataan Imam
atau sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang artinya, barang siapa mengetahui dari saudaranya akhlak yang baik dan kehormatan diri yang indah. Artinya gini, saya berteman dengan ini, dengan si fulan. Saya tahu fulan ini akhlaknya baik, kehormatannya terjaga. Maka janganlah saya mau mendengar perkataan buruk orang-orang tentangnya. Saya tidak boleh mendengarkan perkataan-perkataan buruk orang lain tentang si fulan. Karena yang saya kenal dia adalah berakhlak yang baik. Dan barang siapa yang lahiriahnya baik, maka kita lebih berharap bahwa batinnya, sikapnya, sifatnya pun juga baik. Artinya kita menghukumi manusia itu dari lahiriahnya seseorang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau saya berteman dengan si fulan, saya lihat dia baik, saya lihat sikapnya baik, maka kemudian ada berita yang sampai ke telinga saya memburukkan pandangan saya terhadap orang ini, saya tidak boleh percaya terlebih dahulu. Lebih mendahulukan husnudzan, berbaik sangka dibandingkan berburuk sangka terhadap orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh ghibah atau tuduhan orang lain terhadap orang yang kita kenal baik. Ya. Kenapa? Karena Islam itu prinsipnya menilai seseorang dari zahirnya. Kita melihat seseorang ini baik, ya sudah kita kenal itu. Ya. Adapun kabar-kabar ini kan masih kabar. Yang saya kenal dia orang baik. Kemudian kita menilai seseorang dari lahiriahnya. Adapun urusan perasaannya, dia hasad aja tuh sama kita, dia begini. Tahu dari mana? Itu kan urusan perasaan. Tidak boleh kita menilai seseorang, perasaan seseorang. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang kita bisa nilai hanya apa? Hanya lahiriahnya saja. Keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkataan dari dua sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Perkataan yang lain dari kalangan tabi'i sekarang, lebih rendah kedudukannya. Disebutkan oleh Imam Al-Bahaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Beliau bercerita, Kataba ilayya ba'du ikhwani min ashabi Rasulillah SAW an amara akhika ala ahsanih ma lam ya'tika ma yaghlibuka wa la tadhunnanna bi kalimah kharajat min imri'in muslimin syarran wa anta tajidu lahu fil khairi mahmalan. Ini subhanallah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah seorang tabi'i dan beliau guru-guru beliau adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sebagian saudaraku dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepadaku. Nah, ini termasuk daripada akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para sahabat, saling menasihati. Apalagi kita di zaman sekarang sangat mudah saling menasihati melalui WhatsApp, melalui media sosial, sangat mudah saling menasihati. Sebagian saudaraku dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka menulis kepada surat. Tempatkanlah urusan saudaramu pada makna yang paling baik selama belum datang sesuatu yang mengalahkan dugaan baikmu. Artinya apa? Kalau bertemu muslim, saudara muslim, maka senantiasa berprasangka baiklah. Siapapun muslimnya, berprasangka baiklah. Selama belum ada bukti yang valid yang merubah prasangka baik kita kepada si muslim tersebut. Selama belum ada bukti yang valid yang merubah prasangka baik kita kepada muslim tersebut. Dan jangan sekali-kali engkau berprasangka buruk terhadap suatu ucapan yang keluar dari seorang muslim. Selama engkau masih dapat menemukan kemungkinan makna yang baik baginya. Artinya, apa saja yang kita dengar dari seorang muslim, ini muslim nih, kita dengar perkataannya, maka jangan sampai kita berprasangka buruk. Kalau masih kita bisa letakkan ini perkataan pada kebaikan, letakkanlah. Subhanallah. Ini memerlukan dada yang lapang.
dada yang lapang terhadap seseorang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama masih ada kemungkinan baik, maka wajib didahulukan prasangka baik, husnudzan. Buruk sangka baru boleh jika ada bukti yang kuat dan jelas, bukan hanya sekedar dugaan. Buruk sangka baru boleh jika ada bukti yang kuat dan jelas, bukan hanya sekedar dugaan. Ini perkataan dari Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah ta'ala yang menukilkan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'i, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkam al-Quran, tafsir Al-Qurtubi, dia mengatakan inna dhanna itsnan, dhannun yunji wa dhannun yurdi. Prasangka itu ada dua. Prasangka yang menyelamatkan, yaitu prasangka baik. Dan prasangka yang mencelakakan, yaitu prasangka buruk. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ada lagi perkataan Aktham ibn Saifi. Aktham ibn Saifi ini ulama Islam di kalangan salafus saleh juga, yaitu At-Tamimi, Aktham ibn Saifi At-Tamimi. Ya, bukan, saya tidak tahu apakah dia salafus saleh atau tidak, tetapi perkataannya penting. Di antara perkataan beliau adalah man ahsana dhanna araha nafsahu. Barang siapa yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada orang lain, dia sudah menenangkan dirinya. Jadi begini Pak Revo, kebahagiaan itu salah satu tandanya. Kalau antum ditanya bahagia itu apa, coba? Mas, bahagia itu apa? Siapa yang tahu? Kalau antum ditanya bahagia itu apa? Ustaz, saya ingin bahagia. Taib, bahagia itu apa? Bahagia itu adalah khilafu al-khawf wal hazan. Bahagia itu adalah tidak takut, tidak sedih, tidak resah, tidak gelisah. Itu bahagia. Ya, itu bahagia. Makanya wali-wali Allah orang yang paling bahagia. Karena ketika dia sudah sampai kepada derajat wali Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan dengan cara ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa khauf, takut. Takut atas kehidupan yang akan datang, enggak takut. Walahum yahzanun, sedih atas kejadian-kejadian yang telah lalu, tidak sedih. Apa yang kehilangan dari dia tidak sedih. Itulah bahagia. Ada kisah menarik. Kalau riwayatnya sahih, ini berarti saya masih ragu-ragu riwayatnya. Kalau riwayatnya sahih, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, ayyuhul makhluqati a'zamu quwwah. Makhluk apa yang paling kuat di dunia ini? Menurut antum apa? Besi. Tetapi besi, Allah katakan wa alanna lahul hadid. Kami lelehkan besi. Dengan apa? Api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tetapi api bisa dipadamkan dengan air. Berarti makhluk yang paling kuat adalah air. Air bisa diuapkan dengan udara. Berarti udara, angin lebih makhluk yang paling kuat. Angin bisa dihalau dengan tangan. Berarti manusia makhluk yang paling kuat. Manusia makhluk yang paling kuat.
Manusia kalah dengan rasa sedih dan rasa takut. Berarti makhluk yang paling kuat dan jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah adalah al-khauf wal hazan wal ham. Rasa gelisah, rasa resah, rasa sedih, rasa takut. Orang rumahnya semegah apapun, mobilnya semewah apapun, hartanya melimpah ruah sebanyak apapun, ketika dia tidak bahagia, ada resah, gelisah, semuanya tidak terasa nyaman. Betul apa betul? Di istana sebesar apapun, ketika dia tidak bahagia, punya rasa resah, rasa gelisah, maka dia tidak bahagia. Makanya ada orang yang ingin mencari kebahagiaan, pergi ke luar angkasa, ke Mars, pergi ke puncak gunung, pergi ke dalam lautan, pergi ke ujung laut, hanya sekedar ingin mencari bahagia. Pergi ke klub-klub malam, kalau ditanya ngapain, have fun, ingin bahagia. Padahal bahagia yang sebenarnya adalah, makanya para ulama, sebagian orang mengatakan laisal mut'atu hiya sa'adah. Bukanlah kebahagiaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kebahagiaan hati yang tanpa resah, gelisah, tanpa ada rasa takut, itu bahagia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada husnudzan, salah satu kiat agar orang bahagia berbaik sangka. Man ahsana dzan araha nafsahu. Barang siapa yang berbaik sangka, dia membuat dirinya bahagia. Ah, mungkin maksudnya ini, ah mungkin maksudnya ini. Jujur saja Pak, dari awal pembicaraan ini sebenarnya menasihati diri sendiri. Karena saya termasuk orang yang sering kepikiran dengan perkataan orang lain. Ya. Bahkan yang mungkin mahmalnya, kemungkinan besarnya sedikit ke sana, saya jadikan dia besar pemikirannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbaik sangka, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang lain, yaitu perkataan Fadilat Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, atau Abu Hatim Ibn Hibban, seorang ahli hadis. Al-aqil yuhsinu dhanna bi ikhwani wa yanfaridu bi ghumumihi wa ahzani, kama anna al-jahila yusi'u dhanna bi ikhwani wa la yufakkiru fi jinayatihi wa asjanihi. Subhanallah. Menarik ini. Orang yang cerdas, orang yang berbaik sangka dengan saudara muslimnya, dan senantiasa dia menyendirikan kesedihan-kesedihannya dan dia tujukan pada dirinya sendiri. Ini semuanya gara-gara kamu, semuanya gara-gara kamu. Sedangkan orang yang bodoh senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak pernah memikirkan kesalahan yang pernah dia perbuat. Kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat tidak pernah dia pikirkan. Dia senantiasa menganggap orang lain yang selalu berbuat buruk kepada dirinya. Ini adalah orang yang jahil. Nah, setelah kita pelajari ini semua, dalil dari Al-Quran, perkataan para ulama salafus saleh, kemudian maka kita ingin untuk mempelajari apa potret-potret berbaik sangka. Yang pertama, husnudzan billah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah potret pertama berbaik sangka dan paling utama. Berbaik sangka kepada Allah. Kapan sangat dianjurkan seseorang untuk berbaik sangka? Selama dia hidup, terutama saat mau meninggal.
berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam yaqul, sebelum beliau meninggal 3 hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Saya punya kawan karena Allah, beliau tertimpa musibah banyak sekali, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, yang penting saya berhusnudzan sama Allah. Husnudzan. Sebesar apapun dosa saya akan berhusnudzan sama Allah SWT. Sebesar apapun musibah saya, husnudzan selalu sama Allah SWT. Terutama ketika disebutkan 3 hari sebelum meninggal. Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 63 tahun. Ini berarti secara tidak langsung bagi yang berumur 50-an ke atas, bagi yang tua. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim membagi umur manusia menjadi 5. 0 sampai 15 umur anak-anak. 15 sampai 35 umur masa muda. 35 sampai 50 masa kuhul. Kuhul itu masa matang. 50 sampai 60 masa tuek. 60 sampai 80 ini adalah haram. Super tuek. Nah, penjelasan yang menarik dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, bahwa ketika umur sudah 50-60, maka bersiap-siaplah. Persiapkan dirimu untuk bergabung dengan kawan kamu yang terlebih dahulu. Mendahuluimu untuk berpisah dengan dunia ini. Sudah, jangan banyak tingkah, banyak pola, jangan. Ya. Umur 50 ke 60. Ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit menyimpang tentang bakti orang tua. Saya pernah kajian di sebuah masjid. Kemudian setelah kajian, ada orang tua sudah ubanan gitu, badannya agak bungkuk, kemudian nyalamin saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya lihat kemarin di TikTok. Lah berarti kan dia umur yang begitu tua masih nonton TikTok. Ya? Dan menontonnya alhamdulillah yang baik-baik. Kalau nontonnya yang buruk-buruk gimana? Nah, di sini saya ingin mengingatkan anak-anak, kalau ingin berbakti pada orang tua, maka harus dilihat situasi dan kondisi. Karena kadang-kadang kita ini umur 40-an, umur yang sudah matang, saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Imam Al-Jauzi, 35 sampai 50, umur matang. Ekonomi juga matang, keadaan keluarga juga matang, sudah punya istri, sudah punya rumah, sudah punya alat transportasi, anak-anak, alhamdulillah. Kebanyakan seperti itu, sudah matang umur 40-an. Ya. Maka akhirnya dia ingin berbakti pada orang tuanya, dia ingin kasih hadiah, dia ingin kasih ini. Nah, perhatikan apa yang kau kasih kepada orang tua dengan umurnya. Dia ingin kasih hadiah dengan umur yang segitu, misalkan umur 60-an. Dia kasih HP. Plus dengan media sosialnya. Ini ini Pak, kalau seandainya ingin nonton ini sini. Tapi kan kita tahu isi media sosial. Tidak semua hal-hal yang bermanfaat, bahkan hampir kebanyakan hal-hal yang menyimpang. Akhirnya yang terjadi adalah yang aturannya umur 50, 60 tadi mempersiapkan diri untuk bergabung dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya, memperbanyak pergi ke masjid, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, dia masih sibuk dengan HP. Nah, ini perhatikan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian itu. Jadi pas saya ceramah seperti ini tadi, yang saya sebutkan tadi, hati-hati memberikan. Setelah kajian, kakek-kakek itu telepon saya, menyalamin saya. Ustadz, saya kemarin lihat Ustadz di TikTok. Nah, kan kejadian saya bilang ini. Kalau yang ditonton baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang ditonton buruk-buruk, na'udzubillah. Dan dia membuat seseorang, ada hal yang pernah saya baca, renewal gitu. Jadi otak ini dibuat oleh media sosial untuk senantiasa
tergiur dengan apa yang akan kita lihat setelahnya. Itu memang seperti itu dibuat. Dan ini pengalaman para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak muda. Saya sering sekali berpesan, kalau seandainya hidupmu tidak memerlukan media sosial, bukan untuk dakwah, bukan untuk dagang misalkan, hanya sekedar scroll, konsumen saja, mendingan hapus. Wallahi, demi Allah. Terutama anak-anak. Karena coba bayangkan anak-anak dengan umur segini, dia sudah main scroll. Coba bertahun-tahun hidupnya seperti itu. Saya berhenti Desember kemarin. Untuk scroll berhenti. Kemudian sibuk dengan menulis tesis S2. Sekalian mohon doa agar dimudahkan. Kemudian itu awal-awal berhenti tidak bisa fokus. Mau ngetik, terus ngerjakan ini. Karena kebiasaan otak kita, scroll. Makanya video yang paling viral adalah beberapa detik saja. Dan ini sudah dipelajari otak manusia oleh pembuat-pembuatnya ini. Maka hati-hati kepada orang tua juga. Dan anak yang mulai kecil, makan sudah ditemani oleh iPad atau oleh gadget-gadget yang lain. Ya, kecanduan yang tiada henti. Dan dia membuat kecanduan karena memang seperti itu. Ada istilah renewal apa gitu. Jadi kayak orang main kasino, dia tidak tahu apa yang akan dia terjadi setelahnya. Itu yang membuat dia akhirnya ingin terus scroll. Apa nih istilahnya? Dan subhanallah, dibuat kalau seandainya yang terlihat sama metodenya, dia akan bosan. Maka dibuat, kadang-kadang kita bisa tertawa, kadang-kadang kita bisa menangis sendiri, kadang-kadang itu memang dibuat. Dan saya sekali lagi berpesan, kalau seandainya seseorang, terutama masih anak-anak, dan kita para orang tua, terutama para lelaki, para suami, yang paling bertanggung jawab, pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hanya sekedar menjadi ahli scroll, maka lebih baik dihentikan. Ini nasihat ya, tidak haram dia. Nasihat. Lebih baik dihentikan. Karena sangat menguras kefokusan kita. Hilang fokus yang disebut dengan brain rot. Hilang fokus. Kadang-kadang orang saking lamanya scroll, bingung dia mau ngapain ya. Gitu. Sampai saking semuanya dia tonton kan, macam-macam dia tonton. Jadi otak ini belum mencerna. Dia hilang fokusnya. Anak-anak yang aturan yang anak-anak kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD yang dia bisa mengeksplor kehidupan anak-anaknya, dia dipenjara oleh orang tuanya. Melalui apa? Media sosial. Dipenjara, itu bahasa saya. Dipenjara oleh orang tuanya. Dia akhirnya tidak produktif, tidak bergerak, tidak main sepeda, tidak main bola, tidak ini, yang ada. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kalau bukan untuk dagang, untuk usaha, kan di media sosial kita bisa usaha, atau bukan untuk hal-hal yang baik seperti memberikan kontribusi dakwah, hanya sekedar scroll, mendingan dihentikan. Apalagi sekarang di beberapa negara di Eropa, anak-anak yang belum berumur 16 tahun sudah berhenti, tidak diperbolehkan lagi untuk main. Nah, kita masih. Ini hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah husnudzan terhadap pemimpin dan bawahan. Antara pemimpin dan bawahan. Ini termasuk daripada potret dan lingkup berhusnudzan. Hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada pemimpin, baik dari pemimpin yang paling besar seperti presiden, bawahnya kemudian gubernur,
kemudian bawahnya lagi, dan seterusnya. Atau pemimpin keluarga, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dipimpin, dari mulai kecil, istri, anak, dan terus ke atas, RT, RW, kemudian kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten. Berbaik sangka kepada pemimpin dan juga yang dipimpin. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada para saudara dan teman-teman. Berbaik sangka kepada para saudara dan teman-teman. Orang muslim senantiasa harus berbaik sangka kepada kaum muslimin secara umum. Dan kepada orang-orang terdekatnya secara khusus. Dan ini yang diberikan arahan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Orang muslim, saudara muslim lainnya. Kita muslim, ini muslim, berarti kita bersaudara. Tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak berhusnudzon kepadanya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Ini adalah majal, lapangan untuk berbaik sangka, yaitu di antara kaum muslimin, terkhusus kepada orang-orang yang terdekat. Yang keempat, husnudzan kepada para ulama. Ini penting sekali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada para ulama. Ada kisah disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa. Anna Ibn Taimiyah rahimahullah lamma hakama yunqalu 'anil Junaid annahu qala intaha aqlul 'uqala ila al-hayrah. Bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika dinukilkan kepada beliau tentang perkataan Junaid, yaitu Junaid berkata, Al-Junaid itu adalah ulama Islam abad ke-6 kalau tidak salah, abad ke-3 malahan, Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, seorang ahli zuhud, ahli tasawuf. Al-Junaid wafat pada tahun 297 Hijriah. Sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah perkataannya intaha aqlul uqala ilal hayrah. Yang artinya begini. Akalnya orang-orang berakal puncaknya adalah kebingungan. Menurut perkataan Al-Junaid. Akalnya orang-orang berakal adalah kebingungan. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Fahadha ma a'rifuhu min kalamil Junaid. Wa fihi nazar." Ini yang saya ketahui dari perkataan Al-Junaid. Dan di dalam perkataan ini ada pembicaraan. Hal qalahu, apakah dia mengatakannya benaran perkataan itu? Nah, ini masih dipertanyakan. Artinya tidak benar ucapan tersebut, tetapi benar nggak itu ucapan dari si fulan? Paham nggak maksud saya? Misalkan nih, ada orang berkata seperti ini. Kemudian perkataan orang ini salah. Kita mengatakan perkataannya salah, tetapi permasalahannya apakah memang benar orang ini mengatakan perkataan itu atau tidak? Paham nggak maksud saya? Ya. Itu tanda kita berhusnudzan kepada orang lain. Contoh misalkan ada seorang alim berkata yang buruk, maka kita katakan iya perkataannya keliru. Itu perkataan tidak sesuai dengan ilmunya. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi benarkah dia berkata seperti itu? Si alim ini. Paham ini maksud saya? Maka berhusnudzanlah kepada para ulama. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'alla al-ashbah annahu laysa min kalamihi al-ma'hud. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang lebih dekat mungkin itu bukan perkataan dia yang biasa beliau katakan. Fa in kana qad qala hadza fa arada adam al-ilm bima lam yasir ilaih. Ada mungkin saja beliau mengatakannya, tapi maksudnya adalah bahwa orang-orang tidak mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Jadi begini, kita mendengar perkataan orang lain, maka kita katakan kalau itu salah-salah, tetapi kemudian kita tanyakan, benar nggak itu perkataan dari si fulan? Satu, itu husnudzan kita. Yang kedua,
Kalaupun benar perkataan si fulan, maka mungkin maksudnya begini, diarahkan kepada yang benar. Paham ini para ikhwah? Begitulah berbaik sangka kepada siapa? Kepada para ulama secara khusus. Ya, kepada para ulama secara khusus. Kemudian yang kelima, potret berbaik sangka adalah antara suami istri. Sering-seringlah berbaik sangka kepada suami istri. Suami berbaik sangka kepada istrinya, istri berbaik sangka kepada suaminya. Karena kalau seandainya hubungan suami istri dibangun di atas buruk sangka, tidak akan terjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, tidak akan terjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini para ikhwah, saya sering mengatakan, mungkin pernah saya ungkap di sini, suami dan istri yang sering bertengkar, maka salah satunya mungkin bukan menuso, bukan manusia. Bukan manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi", dari tanda-tanda kekuasaan Allah, "an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan dari jenis kalian, berarti sama manusia, pasangannya itu istri, agar kalian merasa tenang ketika bersamanya, dan menjadikan di antara kalian berdua rasa kasih sayang dan cinta. Tenang, sakinah, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang. Itu kalau seandainya istrinya dari jenis manusia. Semestinya begitu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, tafsir beliau, "Walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum dzukuran." Kalau seandainya Allah menjadikan anak Adam seluruhnya adalah laki-laki. Adam dan Hawa menikah, keluar anak laki-laki, enggak ada anak perempuan. Wa ja'ala inathahum min jinsin akhar, dan pasangannya Allah jadikan dari jenis lain selain manusia. Imma min hayawanin au jin, baik dari hewan ataupun manusia ataupun jin. Lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak akan terjadi persatuan, ketenangan, sakinah, rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang dan rahmah, enggak akan terjadi. Nek ada manusia nikah sama kera, secantik-cantiknya kera, Pak, nggak akan menimbulkan ketenangan. Nah, ada manusia nikah sama kuntil anak, itu tidak akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Paham gak? Berarti kalau seandainya ada suami istri jadi jenis manusia sering bertengkar, maka apa? Mungkin salah satunya genderuwo, kuntilanak. Ini para ikhwah. Maka berbaik sangkalah kepada pasangan. Jangan suka berburuk sangka kepada pasangan. Sering-seringlah memaafkan kesalahan pasangan. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibu. Fa'ish wahidan, awsil akhaka fa innahu muqarifu dzambin wa mujanib." Jika engkau di setiap urusanmu senantiasa selalu menyalahkan pasanganmu, berburuk sangka kepada pasanganmu, engkau tidak akan pernah dapat pasangan yang engkau bisa hidup bersama dengannya. Kalau begitu hidup aja sendiri di hutan sana. Ya, atau tetaplah engkau punya pasangan, tetapi ingat baik-baik pasanganmu, kawanmu akan senantiasa kadang membuatmu berbuat baik kepadamu, kadang membuatmu merasa sedih. Maka saling tenggang rasa, saling berhusnudzan di antara pasangan
suami istri. Nah, itulah 5 potret untuk berbaik sangka dalam kehidupan seseorang. Saya ingin naik kepada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kehidupan kita sekarang ini, para ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan kisah menarik dalam kitab Ats-Tsiqat yang tulis oleh Imam Ibnu Hibban. Ketika beliau menyebutkan biografi seorang tabi'i, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lihat bagaimana beliau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai atas ya, matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, tangannya buntung kedua-duanya, kakinya buntung. Tinggal di tepi pantai bersama anaknya. Anaknya yang mengurusnya, memandikannya, memakaninya, mewudukannya. Tetapi orang ini, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, masih sempat-sempatnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, dan ini tamparan keras bagi sebagian dari kita yang kadang diuji oleh Allah sedikit saja langsung menggerutu, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini masih sempat-sempatnya berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila." Ya Allah, beri aku petunjuk agar aku bisa untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas kemuliaan yang Engkau telah berikan kepadaku di antara kebanyakan manusia yang Engkau muliakan. Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, datang orang bernama Abu Muhammad bertanya kepada orang tersebut, "Ya fulan, atafhamu ma taqul?" Wahai fulan, engkau paham yang engkau baca itu? Engkau paham yang engkau baca itu? Ayo ni'mah. Nikmat apa yang kau rasakan? Matamu rabun, telingamu lemah pendengaran, kakimu buntung, tanganmu buntung, tidak punya rumah, hidup di tepi pantai, susah untuk bergerak. Nikmat apa yang engkau dapatkan? Lihat orang ini mengatakan, kalau seandainya ada halilintar menyambarku, ada air lautan menenggelamkanku, ada bumi menelanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan yang telah Allah berikan kepadaku. Nikmat lisan yang Allah telah berikan kepadaku. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat tersebut dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir? Ini tidak bisa dibeli, Pak. Ada yang mau dijual matanya dengan harga triliunan? Semua kekayaan dan kenikmatan, kenyamanan dunia, salah satunya bisa dirasakan dengan adanya mata. Nah, ada orang buta, kita katakan kepada dia, "Wahai Pak, Bapak yang buta, di depanmu ada rumah megah, itu punyamu. Mobil mewah, itu milikmu. Harta bertumpuk ruah, itu adalah hakmu. Silahkan nikmati." Kira-kira apa yang dikatakan si buta? Mana Ustaz, gelap. Mata ini nikmat sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya lisan. Sedikit menyimbang tentang lisan ini. Amalan paling mudah adalah berzikir. Tetapi tidak semua orang diberi petunjuk untuk berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan zikir adalah petunjuk dari Allah. Sebagaimana perkataan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "I'lam anna dzikra taufiqun min Allah." Ketahuilah bahwa zikir petunjuk dari Allah. Kenapa? Li'annahu min aisaril a'mal. Karena zikir itu amalan paling mudah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Zikir amalan paling mudah. Lakin la yadhkur ahadun rabbah illa man waffaqah. Tidak ada orang yang berzikir kepada Allah kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Zikir tidak perlu harta, tidak perlu keringat,
Tidak perlu darah, tidak perlu kekuatan. Zikir hanya menggerakkan lisan dan menetapkan di dalam qalbu. Tapi tidak ada yang berzikir dari hamba-hamba Allah kecuali yang apa? Yang diberi petunjuk oleh Allah. Termasuk afdal zikir baca Quran. Ya mungkin sekarang hari ke-9 atau hari ke-10 dari bulan Syawal kita meninggalkan bulan Ramadan. Dari mulai malam Lebaran sudah kita tutup mushaf kita sampai sekarang belum dibaca. Bahkan malam Lebaran pun salat malam witir kita sudah kita tinggalkan, tidak membekas sama sekali. Malam Lebaran sampai malam ini. Padahal para ulama mengatakan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'daha. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal setelahnya. Istiqamah. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah, surat sudah datang berarti kita berhenti. Berbaik sangka saya kepada Pak. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita itu tadi berbaik sangka kepada Allah. Teruslah berbaik sangka kepada Allah. Musibah apapun yang dia dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lanjutkan ya cerita tadi. Lalu si fulan ini mengatakan, paham nggak apa yang kau ucapkan? Kata dia, apapun yang menimpa kau, aku tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena lisan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, wahai Abu Muhammad, saya punya anak yang mengurus saya. Sudah 3 hari dia tidak ke sini. Tolong carikan untuk saya. Dengan keadaan saya seperti ini. Maka dia pun cari. Tidak jauh dari tempatnya, ternyata anaknya meninggal di situ, dimakan oleh singa. Anak kecil. Apa yang terjadi pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Muhammad ingin datang kepada orang tersebut, kemudian dia bingung mau mengatakan bagaimana. Keadaannya sudah seperti ini, anaknya dia meninggal dalam keadaan tragis. Sanggupkah dia menghadapi ini semua? Maka Abu Muhammad mempunyai cara. Wahai fulan, tahukah engkau bagaimana susahnya Nabi Yunus di dalam lautan? Bagaimana susahnya Nabi Nuh, susahnya Nabi Musa, susahnya Nabi Ibrahim, susahnya Nabi Ayyub, susahnya Nabi Zakaria, susahnya Nabi Muhammad SAW. Maka karena beliau adalah muridnya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, semua yang kau katakan tersebut saya mengetahuinya. Saya mengetahui tafsirannya. Apa yang ingin engkau sampaikan? Wahai fulan, anakmu yang biasa mengurusmu meninggal dimakan singa. Maka dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan ini yang harus dia lakukan sebagai bentuk bersabar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat, dia berbaik sangka kepada Allah. Dia mengatakan, alhamdulillah. Subhanallah. Baik sangka. Ini tingkatan kesabaran paling tinggi. Baik sangka saat dapat musibah. Alhamdulillah. Alladzi lam yattakhidh min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibhu bin nar. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan dari keturunanku makhluk yang bermaksiat kepadanya kemudian nanti disiksa di api nerakanya. Karena anaknya belum balik. Dan sebelum balik sudah meninggal duluan. Maka dia berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dari keturunanku makhluk yang berbaik, yang berbuat maksiat nanti disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kesabaran paling tinggi adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salafus saleh mengatakan, inni usabtu bi musibah fa ahmadullah arba'a marrat. Aku mendapatkan musibah, maka aku bersyukur kepada Allah sebagai bentuk baik sangka kepada Allah 4 kali. Yang pertama, an waffaqani lis-sabri alaih. Allah memberikan, aku bersyukur kepada Allah, Allah memberikan petunjuk kepadaku, dengan musibah tersebut aku bisa bersabar dan pahala bersabar tanpa batas. Yang kedua, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala an razaqani al-istirja' lima fihi min ats-tsawab.
Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk bisa istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di dalam ucapan tersebut terdapat pahala yang besar. Bersyukur kepada Allah, berhusnudzan saat dapat musibah, tingkatan kesabaran paling tinggi. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yaitu aku bersyukur kepada Allah an ja'ala hadhil musibah la a'zama min hadha. Ternyata musibahnya tidak lebih besar daripada yang aku rasakan sekarang. Oh, ternyata musibah cuma ini aja. Ada yang lebih sulit daripada aku. Tingkatan kesabaran paling tinggi berhusnudzan saat dapat musibah. Yang keempat, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alla yaj'ala musibati fi dini. Tidak menjadikan musibahnya di dalam urusan agamaku. Tidak menjalankan musibahnya di dalam urusan agamaku. Aku tidak dijadikan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, durhaka pada orang tua, bermaksiat kepada Allah. Tidak. Hanya musibah duniawi. Karena musibah agama lebih besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Meninggalkan ketaatan, melanggar larangan. Ternyata musibahku hanya perkara dunia. Inilah tingkatan kesabaran paling tinggi para ikhwan dirahmati Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah, terutama yang mungkin yang hadir, saya tidak berhusnudzan, tapi mungkin yang hadir dalam keadaan sedang pernikahannya di ujung tanduk, banyak permasalahan, anak durhaka, hubungan dengan suami tidak baik, hubungan dengan mertua tidak baik. Bahkan di dalam sering sekali ya saya dapati WA ketika malam lebaran, malah yang aturan dia bertakbir, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbirnya dia bersyukur kepada Allah atas diberikan petunjuk untuk bisa beribadah dalam bulan Ramadan, malah bertanya tentang ini terjadi perceraian Ustaz, ini terjadi begini pernikahan kami. Maka para ikhwan bersabarlah, berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengutamakan sisi kebaikan dari Allah atas sisi keburukan, dan tidak tergesa-gesa memponis Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergesa-gesa untuk memponis takdir Allah dengan keburukan. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk kepada pertanyaan. Apakah boleh membicarakan kezaliman atasan kepada bawahannya, atasan toksik, NPD, dan jazakallahu khairan? Jawabannya adalah husnudzan menghasilkan ghibah. Makanya Allah berfirman tadi, wala iyyakum wadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni its. Wala jadis. Dari mulai su'udzan, kemudian menghasilkan pengintaian. Pengintaian menghasilkan ghibah. Ini mata rantai yang selalu ada. Ya, maka sikap kita kepada atasan yang mungkin kurang baik, sikapnya selalu ingin dihormati, pendapatnya tidak boleh salah, dan seterusnya, maka kita pertama, yang paling utama adalah berdoa kepada Allah agar dilembutkan hati orang yang di atas kita. Kemudian yang kedua adalah menasihati dengan baik, diawali dengan hadiah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tahabu. Saling kasih hadiahlah, niscaya engkau akan saling mencintai. Kemudian yang ketiga, nasihati dengan ikhlas, hanya karena Allah. Karena yang dari hati akan sampai kepada hati. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalih wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menasihati dengan baik. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan teman yang bermuka dua? Bolehkah kita buruk sangka kepadanya? Teman yang hanya menguntungkan diri sendiri. Jawabannya adalah
semua sikap yang kita ambil harus berdasarkan bukti yang valid. Kita menentukan sebuah nilai, maka kita harus mempunyai bukti. Kita berburuk sangka kepada orang, oh pasti maunya begini nih. Harus ada buktinya. Jika tidak terbukti, maka berarti kita memfitnah. Ya. Kalau seandainya ada teman yang bermuka dua, di hadapan kita baik, tetapi di belakang kita malah membicarakan kita, menghibah, memburukkan kita, maka pada saat itu, jika memang kita belum punya bukti yang valid, bawalah perkataan tersebut kepada hal-hal yang baik. Kepada hal-hal yang baik. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Bagaimana cara kita berhusnudzan pada Allah atas takdir yang tidak kita inginkan? Seperti kita ditinggalkan suami, kita meninggal dunia. Jawabannya adalah salah satu cara yang paling afdal menghayati nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Seorang istri tinggal mati oleh suaminya. Padahal dia sedang senang-senangnya dengan suaminya, mendapatkan suami yang perfect menurut dia, mendapatkan suami yang perhatian menurut dia, tapi Allah bertakdir lain. Maka hayati nama-nama Allah yang husna. Di antaranya nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Resapkan sifat Allah, sifat rahmat Allah di dalam kalbu kita. Tidaklah Allah memperlakukan seperti ini kecuali karena kasih sayangnya. Karena kasih sayang. Kemudian Allah Al-Alim. Allah yang lebih mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Jikalau terjadi, Allah tahu. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau seandainya beliau masih hidup, mungkin akan begini. Allah yang lebih tahu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kita ini cuma budak. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketetapan kita sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menetapkan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas hal tersebut. Kita ini cuma hamba yang menjalankan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah kebaikan dari musibah yang kita dapatkan. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal Abu Salamah, maka beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma ijurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala atas musibah yang aku dapatkan ini. Dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada dari para sahabat Nabi yang lebih baik dari Abu Salamah. Cintanya seorang perempuan kepada suaminya. Maka ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai seorang istri. Lebih baik daripada Abu Salamah berkali-kali lipat. Kita tidak tahu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sedang takdirkan untuk kita. Ada kisah menarik, dulu saya masih di Dammam. Dammam itu kota ketiga terbesar industri di Arab Saudi. Di timurnya Arab Saudi yang sedang dibom-bom oleh orang-orang Syiah. Ada seorang yang saya sering berdakwah dulu waktu menjadi penerjemah dan pendakwah di Arab Saudi. Saya sering berdakwah ke penjara. Yang saya temui orang-orang Filipina, Indonesia yang bermasalah. Lalu kita dakwahi di sana. Ngingetin sholat, ngingetin taubat, dan seterusnya. Ada kasus. Ini seorang dari sebuah negara yang non-muslim
dia bekerja di Arab Saudi. Karena Dammam bukan kota suci, jadi boleh saja dimasuki oleh ekspat yang bukan orang Islam. Dia membawa istri dan keluarganya. Kemudian istri merasa berat dengan adanya anak-anak, dia merasa berat, minta ART, asisten rumah tangga. Dari negaranya yang sama, cuma bekerja di Arab Saudi. Sang suami mengatakan, jangan nanti engkau cemburu, jangan nanti engkau cemburu. Kata sang istri, tidak, insya Allah saya tidak cemburu. Ternyata benar, datanglah ART, lebih cantik dari istrinya. Akhirnya kejadian sering marah-marahan, sering cemburu dan seterusnya. Suatu hari suaminya bekerja, kemudian sang istri marah-marahan dengan ART tersebut sampai kepada pembunuhan. Sang ART dibunuh. Suami pulang, bingung apa yang harus dilakukan. Mengadukan istrinya juga bermasalah bagi anak-anak. Akhirnya mereka punya inisiatif, itu dimutilasi. Potong. Kemudian dimasukkan ke dalam keramik. Kemudian setelah 2 tahun biasanya perusahaan memindahkan pegawainya dari satu apartemen ke apartemen yang lain. Pindah. Kemudian setelah pindah baru diketahui, karena ada tercium bau, akhirnya dibongkar keramiknya, baru diketahui bahwa itu adalah perbuatan syifra. Dipenjaralah keduanya ini. Anak-anaknya masuk ke dalam pengasuhan di Arab Saudi. Dan akhirnya anak-anaknya penghafal Quran. Istrinya masuk Islam, penghafal Quran. Si bapaknya tadi juga masuk Islam, penghafal Quran. Jadi kita tidak tahu musibah yang kita dapati. Tapi jangan juga kita masuk penjara dulu baru seperti itu. Ya maksud saya, setiap musibah pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hikmah kebaikan dari musibah tersebut. Kemudian yang paling patut kita tanamkan di dalam diri kita, dan ini ilmu takdir paling tinggi. Pernah seorang pendeta juga nanya, pendeta yang sudah masuk Islam, dia nanya, Ustadz, saya ini orang negara tetangga ya. Saya ini kan pendeta dulunya masuk Islam, alhamdulillah. Saya berharap saya masuk surga, istiqamah di atas Islam. Tapi yang jadi pertanyaan saya, bapak saya juga pendeta, dia mati di atas kekufuran. Bolehkah saya mendoakannya? Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka Nabi walladzina amanu astaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang musyrik, walaupun mereka adalah para kerabat, setelah jelas nasib mereka adalah neraka jahanam. Lalu bagaimana Ustaz? Sepertinya Allah tidak adil Ustaz. Kenapa saya saja yang diberi petunjuk untuk masuk Islam ini? Akhirnya nanti saya, ini yang paling berat. Akhirnya nanti saya di surga tidak bisa bertemu dengan orang tua saya. Kenapa takdirnya begitu Ustaz? Ini pertanyaan takdir paling tinggi. Sama dengan pertanyaan, kenapa ada iblis Ustaz? Nah, kalau nggak ada iblis, kita nggak akan di Semarang. Kita di Suwargo bersama bidadari. Itu pertanyaan paling tinggi tentang takdir. Hanya bisa dijawab dengan satu hal. Dengan 2. Yang pertama, yakini baik-baik, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. 1. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, karena dia sang raja, dia sang pencipta, pengatur, berkuasa. Wa hum yus'alun, dan hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan itu tadi. Yang ingin dapat bagaimana bisa menerima takdir dan berhusnudzan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atas matinya suami, maka wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi siapkan manusia jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang perbuatan mereka.
Kemudian yang selanjutnya adalah bertaubat, berdoa kepada Allah agar menerima takdir. Berdoa kepada Allah agar menerima takdir. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya prasangka kita terhadap orang ternyata benar? Maka jawabannya adalah itu bukan prasangka lagi, berarti realita. Ya. Tetapi yang paling utama ketika kita meletakkan prasangka terhadap orang, kita harus punya bukti. Itu yang paling utama. Sehingga kita tidak memfitnah orang. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar kita tetap bisa berhusnudzon kepada Allah saat diuji dengan sakit berat? Ini perkara menarik. Sebelum saya ucapkan jawabannya, ada hal yang menarik di kebiasaan para nabi. Ketika mereka mendapat musibah, lalu mereka berdoa, mereka tidak minta permintaan yang terlalu spesifik. Mereka hanya mengeluhkan keadaan mereka kepada Allah. Contoh misalkan Ayyub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani dhurr wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan Ayyub ketika mendapatkan musibah, dia mengatakan kepada Rabbnya, ya Allah, wahai Rabbku, aku sedang tertimpa musibah. Dan engkau adalah pengasih dari yang maha pengasih. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, sembuhkan aku, enggak. Contoh yang lain lagi, Nabi Zakaria. Ketika belum dapat anak. Beliau mengatakan keadaannya, mengeluhkan keadaannya kepada Allah. Rabbi, la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Kemudian siapa lagi? Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau di dalam kegelapan, tiga kegelapan. Gelapnya lautan, gelapnya perut ikan paus, gelapnya malam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Indah. Doa-doa para nabi indah. Tertimpa musibah, mereka mengeluhkan keadaannya. Kenapa demikian para orang? Karena Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Contoh misalkan lagi, Nabi Musa alaihissalam ketika ditawari untuk menikah, beliau mengatakan apa? Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. In lima anzaltu ilayya min khairin fakir. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bentar ya. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Beliau tidak menyebutkan secara spesifik. Karena Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Tidak mengapa seseorang untuk menyebutkan permintaannya tidak salah. Tetapi saya ingin menceritakan kebiasaan para nabi seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana berhusnudzan kepada Allah saat diuji dengan sakit yang berat? Sama jawabannya tadi. Yang pertama adalah resapi sifat dan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya Allah yang ulia. Allah itu Al-Khaliq. Ya Allah lah penciptanya, mau diapakan lagi? Mau ngasih begini, ya Allah penciptanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah. Allah engkau maha pengasih. Pasti ada kebaikan. Maka dia akan berhusnudzan. Pasti ada kasih sayang Allah di dalam penyakit ini. Kemudian yang kedua, dia mengakui dia itu hamba. Dan Allah lah yang khaliqnya, penciptanya, pengaturnya, berkuasa atas diri. Kemudian yang ketiga, dia berbaik sangka bahwa di balik penyakit ini pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah terbesarnya adalah diampuni dosa. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu al-bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Masih saja musibah menimpa seorang hamba sampai-sampai dia tidak memiliki dosa sama sekali. Subhanallah. Ya.
Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berdoa kepada Allah agar berbaik sangka kepada Allah, ditetapkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam. Orang tua saya berbeda sikap dan tindakan terhadap saya dan anak-anak saya dengan kakak-kakak saya dan anak-anaknya. Sudah dinasihati oleh keluarga yang lebih tua tapi tidak berubah. Saya mencoba bersabar. Bagaimana cara menasihati anak-anak saya agar tidak menjauhi kakek neneknya dan menyimpan perasaan dibedakan yang nyata berupa sikap dan tidak adil dalam pemberian. Ini nyata mereka dan ini banyak. Saya hanya bisa mengucapkan Allah Maha Kuasa. Untuk paham pertanyaannya ini? Ada anak misalkan 4. Paling tua, paling berbakti. Kemudian yang kedua, ya biasa saja. Yang ketiga jadi anak emas. Yang sulung malah tidak disayangi. Yang paling bakti malah tidak disayang. Yang 3 malah yang paling disayangi. Maka saya hanya bisa mengucapkan Allah Maha Kuasa. Apa maksudnya? Allah Maha Kuasa memberikan kepada seorang hamba, menitipkan rasa cinta kepada seorang orang tua kepada anaknya. Paham gak maksud saya? Karena rasa cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Rasa suka itu nggak bisa dibuat-buat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan berdoa kepada Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik, wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku terhadap istri-istriku yang aku sanggupi untuk berbuat adil, yaitu menggilir mereka secara lahiriah. Dan jangan engkau cela terhadap perasaanku yang bukan aku miliki. Yang mengatur perasaan itu siapa? Allah Maha Kuasa. Nah, sama itu kasusnya dengan orang tua. Dan kejadian banyak yang seperti ini. Yang berbakti malah tidak dinasihat, tidak dianggap baktinya. Tapi dinikmati baktinya oleh orang tua. Dinikmati baktinya oleh orang tua. Tapi yang disayang oleh orang tua bukan yang itu. Paham nggak maksud saya? Banyak nggak kejadian seperti ini? Jadi perhatian bagi para orang tua, jangan sampai seperti itu. Itu menyakitkan sekali bagi para anak. Menyakitkan sekali bagi para anak. Tapi kita hanya bisa mengatakan Allah Maha Kuasa untuk memberikan rasa cinta kepada diri seorang untuk mencintai orang lain. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipaksa-paksa. Lalu sikap kita sebagai seorang anak bagaimana? Jawabannya, tugasmu adalah apa? Berbakti. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Tugasmu kepada seorang anak adalah, kepada orang tua adalah berbakti. Mau nanti orang tuanya lebih mencintai anaknya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Dan tidak perlu untuk dinasihati orang tua atau apa. Karena itu tadi, itu pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma berbakti pada orang tua. Dan jadikan itu nanti ke depannya kita kalau sebagai orang tua jangan berlaku demikian karena itu sangat menyakitkan sang anak. Wallahu a'lam. Saya memiliki ayah sudah masuk usia 50 tahun tapi masih belum mendapat hidayah untuk semangat beribadah. Akhlak juga masih belum baik kepada ibu saya. Tetapi beliau menutupi kebutuhan kami, menyekolahkan anak-anak hingga sarjana. Bagaimana saya bisa berhusnudzan? Karena setiap hari saya melihat akhlak saya setiap harinya. Apakah bisa ayah saya mendapat hidayah dan dengan usia yang sudah lebih dari 40 tahun? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ini mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Jika Allah mengatakan si fulan dapat hidayah, pasti dapat hidayah. Jika Allah mengatakan si fulan tidak dapat hidayah, tidak akan bisa ada yang memberikan hidayah kepadanya. Afaman syarahallahu sadrahu al-Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Siapa saja yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam, maka dia di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang
bisa menahan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Ada ayat Surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsikalah laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, hidayah, petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepada Allah untuk ayah agar kebaikan menghampirinya di akhir-akhir umurnya. Ya, doakan Allah mahdihi wa saddidhu, Allah mahdihi wa saddidhu. Ya Allah, beri petunjuk kepadanya, selalu bimbing ia dalam kebaikan. Allahumma waffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Ya Allah, berikan petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal. Berikan petunjuk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah, lalu apa Ustaz yang harus saya ajarkan kepada sang bapak ini? Karena bapak dari sisi kewajibannya sudah bagus, cuma dari sisi pribadinya mungkin belum dapat hidayah. Maka jawabannya adalah seseorang mengajari yang baik-baik kepada bapaknya. Apa yang diajari? Yang paling utama adalah yang wajib-wajib. Jangan pernah berharap terlalu muluk-muluk. Kenapa? Karena nanti kalau tidak dikabulkan akan senantiasa selalu sakit. Tetapi ajari yang wajib-wajib kepada orang tua. Dari mulai 2 kalimat syahadat, ajarkan maknanya, artinya, konsekuensinya. Dan pelan-pelan. Saya jujur para ikhwah, kalau boleh bercerita, kadang menasihati orang tua. Datang ke rumah orang tua, ngobrol lama tentang hal macam-macam. Kalau pas mau pulang, buka pintu mobil atau naik motor, pas mau pulang, baru saya ngomongin pelan, sebentar, nggak sampai beberapa detik. Yang itu tidak perlu lagi untuk dikerjakan. Sudah, saya masuk mobil, pulang. Supaya tidak terjadi perdebatan. Karena mengangkat suara bagi seorang muslim di hadapan orang tuanya, meskipun dia benar, itu adalah kedurhakaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya tante yang suami dan anaknya tidak sholat. Tante saya sholat tiap liburan dan lebaran pasti berkumpul di rumah kami. Terkadang bingung dengan mereka tidak mau sholat. Padahal kami selalu mengajak dan mengingatkan untuk sholat. Tante saya selalu membahasakan anak-anaknya sebagai adik saya. Padahal itu kan hanya sepupu dan saya tidak memiliki kewajiban terhadap sepupu saya. Tante saya lebih suka menyuruh saya daripada anaknya. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jika menjauh, sepertinya tidak mungkin karena saya semahram dengan tante saya. Apakah tidak sholat mereka berdampak dengan kehidupan keluarga saya? Tidak. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Yang melakukan dosa yang menanggungnya. Selama kita masih beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga kita, meskipun sepupu, tetapi dia tetap keluarga kita, meskipun bukan mahram, tapi dia kerabat, maka kita sudah terlepas tanggung jawab. Yang salah adalah membiarkan tidak sholat. Ya. Maka kita tetap terus menasihati agar sholat, menjelaskan tentang kedudukan sholat, hukum sholat. Jadi orang itu tidak mau sholat karena beberapa sebab. Yang pertama, tidak tahu kedudukan sholat dalam agama Islam. Yang kedua, tidak tahu pahala sholat dalam agama Islam. Yang ketiga, tidak tahu hukum sholat dalam agama Islam. Yang keempat, tidak tahu tentang bahaya meninggalkan sholat. Yang kelima, tidak tahu tentang siksa di akhirat bagi yang melalaikan sholat. Nah, terangkan itu pelan-pelan. Dan yang paling utama para ikhwan ini berdasarkan pengalaman, berdoalah kepada Allah. Wallahi berdoa, doa adalah para syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Muhsin sering mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Pegang itu baik-baik.
Doa kunci segala kebaikan. Apapun yang ingin kita kerjakan, berdoalah kepada Allah. Mendakwahi orang, mengerjakan kebaikan, berdoalah kepada Allah. Kadang kita fungsikan doa ini hanya untuk sekedar minta hajat-hajat. Tetapi sebenarnya kita juga bisa fungsikan doa ini untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa beramal saleh, agar bisa dakwahnya diterima, agar bisa orang tua menjadi dapat hidayah, agar anak saleh salehat. Berdoa, jangan lupa berdoa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Berdoalah kepada Allah. Kemudian ada perkara menarik para ikhwah. Di dalam Al-Quran sering kita baca Rabbana, Rabbana. Kenapa doa Al-Quran memakai Rabbana? Sedangkan doa di dalam hadis memakai Allahumma. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka biasanya Allah memakai doa dengan Rabbana untuk menunjukkan keagungannya. Keagungannya. Sedangkan Allahumma doa dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Makanya memakai lafaz doanya Allahumma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Dan Allahumma. Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabdi, beribadah kepada Allah, memakai kata Allahumma. Makanya Rabbana lebih banyak dipakai untuk meminta. Allahumma lebih banyak dipakai untuk menghadirkan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada jamaah yang berhadir ataupun yang mengikuti lewat Facebook, lewat TikTok, semuanya. Semoga kita semua diberikan afiat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berhusnudzanlah selalu kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, berhusnudzanlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta yang lebih membahagiakan seseorang dibandingkan husnudzan kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan. Semoga kita bertemu lagi di dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.